Halo semua, balik lagi bersama gue Raffadafu. Dan ya, kali ini kita balik lagi ke One Piece Fighting Pad. Di sini gue bakal bahas untuk review detail skillnya buat si Black Maria. Ini sorry ya untuk detail skill ataupun bahas-bahas game baru, gue lambat banget bulan November ini. Dan oke, mendingan langsung aja kita bahas ya. Di sini untuk karakternya, kalian udah bisa lihat gameplaynya seperti apa. Gue udah upload videonya. Ini tuh karakternya lebih dominan banget mainin trap skillnya, yaitu dari spidernya atau kokonnya ini ya. Karena kokonnya itu lumayan lama banget, jadi kalian bisa aja bertahan main seperti ini. Atau enggak satu lagi untuk card skillnya, ini gue suka banget yang dia itu. Nah yang ini ya, jaring spidernya ini tuh bisa bikin musuh kena stun dan itu cukup lumayan lama banget di situ. Walaupun karakter ini nggak punya Logia Brick, tapi tenang aja, itu nggak apa-apa. Karena dia si trap kokon skillnya nih menutup hal yang satu itu ya. Dan oke, seperti biasa kita lihat dulu untuk karakter desainnya. Ya dia. Ini kameranya nggak bisa ke bawah banget sih, agak sayang ya tuh. Tapi detailnya udah bagus banget. Terus juga untuk langkah kaki spidernya tuh dia pas lagi jalan, itu kedengeran ya step kakinya. Jadi udah bagus. Terus untuk dari segi movement sama dodge-nya seperti biasa kita ditemenin sama Akainu. Kita lihat dulu. Lewat nggak ya? Oke, lewat ya. Jadi walaupun ukurannya besar, dia tetap lewat ya di situ. Dari tonjokan Akainu. Dan bisa gue bilang berarti speednya udah bagus di situ. Nah, terus juga untuk dari segi dodge-nya, di sini untuk dodge-nya, sorry ya, karena karakternya gede, pasti jangkauan dodge-nya itu lebar sih. Ini dia. Tuh ya, ke belakang jauh banget. Ke samping, ke depan. Terus juga kalau karakternya gede gini, jadi buat dodge langsung basic attack, ini tuh cepet ya. Karena tuh karakter ukurannya besar di sini. Nah, untuk basic attack-nya juga lumayan sih, karena open serangannya tuh lumayan cepet sih. Tuh ya, lumayan cepet di situ. Jadi kalaupun kalian skillnya lagi cooldown, itu juga bisa langsung dodge basic attack aja di situ ya. Nah selanjutnya sekarang untuk basic attack-nya. Di sini untuk basic attack-nya dia itu punya 4 kali hit. Kalau misalnya di tutorial kalian udah dikasih lihat ya, pada saat dia 3 kali hit, tarik analognya ke belakang. 1, 2, 3. Nah dia akan ada tambahan serangan super armor seperti itu. 2, 3. Kalau misalnya 4 kali hit, 2, 3, 4. Ya kayak gitu aja. Kalau misalnya di switch formnya yang mode api ya kayak gini, ini juga sama aja. 1, 2, 3. Tuh ya, sama aja di situ. Kalau misalnya dari segi backswingnya bisa gue bilang sih ya rendah ya. Tuh. Nah selanjutnya sekarang untuk pasifnya. Di sini untuk pasifnya itu gunanya untuk apa? Yang pertama itu adalah buat profound skill dia di normal form. Nanti bisa ditahan si profound skillnya dan punya efek tambahan. Terus yang kedua itu adalah buat switch formnya dia. Pada saat dia switch form, kalau misalkan bar pasifnya itu nggak ada, itu nanti dia nggak bisa gunain skill si Black Maria ini. Jadi kalian harus ngisi dulu. Nah untuk cara ngisinya itu mudah banget. Kalian bisa aja pakai skill 1 atau skill 2. Yang penting kokonnya itu kena ke musuh ya. Tuh, dia langsung ngisi setengah ya, seperti itu. 2 kali hit aja dari skill 1 atau skill 2 itu langsung full di situ. Nanti kalian bisa gunakan switch form dan itu bisa diaktifkan skillnya di situ. Nah ya, seperti itu. Nanti bakal bahas lagi tambahannya di situ. Dan sekarang kita bakal bahas dulu untuk si skill satunya. Untuk skill satunya seperti ini jarak serangannya lumayan menengah ya, jauh. Tuh ya, seperti itu. Cuman sayangnya skill ini tuh bisa dihindari dengan mudah. Kalian gerak aja kanan kiri itu bisa dilewatin ya. Kalau misalnya nanti si kokonnya itu kena ke musuh, dia bakal ada tanda tulang gitu di atas kepala musuhnya. Nah, tanda tulang ini gunanya untuk apa? Gunanya itu adalah buat kalau kalian pakai chain skill satunya, itu bakal langsung direct ke musuh. Nih ya. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalkan yang kedua, itu gunanya nanti buat di switch formnya. Nah, di switch formnya itu nanti bakal ada efek tambahan. Pada saat dia itu musuhnya ada gambar tulang di atas kepalanya dia ya. Dia bakal ada efek tambahan dari skill 1 atau enggak skill 2-nya si switch formnya dia. Misalkan contohnya gini. Nih, untuk skill 1. Nah, tuh, lumayan lama ya dia skill 1-nya mukul ke tanah. Terus juga untuk skill 2-nya dia punya efek tambahan selain super armor yaitu armor break. Kalau misalkan dia nggak ada si gambar tulangnya ya, kita pakai skill 2. Dia punya super armor doang. Terus untuk skill 1-nya tuh, dia mukul biasa doang, nggak mukulnya lama ke tanah ya. Jadi seperti itu. Dan bisa gue bilang untuk nge-trigger si pasif yang tengkorak di atas kepala musuh itu mudah banget ya. Pokoknya tinggal kenain aja si kokonnya ke musuh tuh ya. Dan juga kokonnya itu lumayan lama banget soalnya di situ.
Kalau misalkan nanti si kokonnya nggak ada ya di atas kepala musuh, pada saat kalian gunakan si apa namanya chain skill 1 yang normal form, ya itu nggak bisa langsung direct. Jadi harus diarahin kayak Shirohige gitu. Dan itu lambat banget pergerakannya. Terus juga kalau misalkan nanti kalian gunakan skill 1, nah kalian kena hitnya, itu nanti ada switch skillnya dia. Kalian tap lagi, nah itu bisa langsung digunakan. Tapi kadang-kadang bisa aja itu cooldownnya reset ya. Misalnya seperti ini, sekali lagi tuh ya. Jadi skill satunya bisa langsung diaktifkan sekali lagi. Kalau gue baca deskripsinya, intinya sih kalian kenain aja sih si skill 1 ini ke musuh dengan tepat, nanti bakal bisa kereset si skill satunya dia. Nah itu kan timingnya kadang-kadang beda sih. Kena. Nah tuh ya, tuh, bisa langsung kereset, bisa digunakan 3 kali jadinya untuk skill 1 ini ya. Terus untuk chain skillnya tadi gue udah kasih lihat, langsung direct ke musuh ya, seperti itu. Kalau misalnya dia ada trigger kepala atau gambar tengkorak di atas kepala musuhnya ya. Terus sekarang kita bakal bahas skill 2-nya. Ini untuk skill 2-nya dia cuman summon spider dan itu lelet, tapi ini bisa buat nge-trap lah, karena kan dia bisa bikin kokon seperti ini ya tuh. Ya lumayan lah kalau misalnya nanti musuhnya pengen ngedeket, ya dia bisa kejebak lah di situ. Ya. Tapi yang nggak enaknya sih hitboxnya agak lumayan kecil sih. Jadi kalian harus mepet banget sih musuhnya baru kena kokon si musuhnya itu sih. Ke-trigger lah, meledak seperti itu. Dan kalau misalkan nanti kokonnya punya 3 ya seperti ini, kalian bisa tahan si skillnya. Nah, dia langsung nge-summon 3 spider. Cuma sayangnya kalau misalkan kalian tahan skillnya pada saat dia punya 3 kokon seperti ini ya. Nah, cooldown dia langsung 15 detik. Jadi lama banget. Kalau misalkan dia disamennya satu-satu, dia nggak kayak gitu ya. Tuh, dia cuman apa namanya, si cooldownnya tuh cuman ngikutin dari alur yang lingkaran ini. Ya. Sedangkan kalau dia punya full 3 stack, dia benar-benar langsung 15 detik dulu, baru bisa pakai lagi skillnya. Sayangnya di situ aja sih. Ya buat Argent aja lah. Kalau misalkan kalian ingin gunakan 3 kokon sekaligus di situ. Kalau misalkan efeknya buat yang gambar tengkorak di kepalanya musuh ada nggak bang? Itu nggak ada. Jadi cuman biasa aja sih. Dia buat ngebantu ngisi pasif sama serangan nge-trap musuh gitu aja sih ya. Oke. Nah sekarang kita bakal switch ke switch formnya dia. Untuk switch formnya ini tuh dia punya super armor ya. Tuh. Cuman masalahnya itu untuk apa namanya ya? Kalau misalnya ingin tabrakan, kalau misalkan kalian gunakan si switch form ini yang chain skillnya, itu kadang-kadang bisa aja ke cancel ya. Kalau misalnya tabrakan sama skill musuh, kadang suka kayak gitu soalnya pas gua match. Jadi ya suka ngeselin sih, suka gagal aja. Dan yang seperti ini kita ngisi dulu sebentaran. Kok nggak kena? Oke, kita switch form dulu. Nah pada saat ada switch form, pokoknya kalau misalkan musuhnya ada tengkorak di atas kepalanya, itu nanti ada skill tambahannya. Untuk skill 1 ya, ini kita nggak ada, hilangin dulu. Nah oke. Skill 1 dia akan seperti ini, pokoknya jarak serangannya. Itu dia. Terus untuk chain skill bisa langsung diaktifkan juga. Ini gue kurang suka sih chain skillnya, nggak asik banget tuh, nggak kena. Aneh banget sumpah. Tuh, aneh banget bener. Gue kurang suka sih untuk chain skill dia. Terus untuk skill 2-nya ini adalah buat super armor ya serangannya. Pada saat kalian gunakan skillnya juga ini bakal langsung berkurang ya si apa namanya spider-spidernya ini. Buff pasifnya. Tuh. Ya, dia langsung berkurang seperti itu. Sekali lagi ini skill 2. Bisa langsung dibuat jalan juga ya untuk si skill 2 itu. Oh ya. Nah pada saat dia nanti punya efek tengkorak spider ke musuh, dia punya efek tambahan yang tadi gue bilang di awal. Nah untuk skill satunya nanti dia bakalan mukulnya lebih lama. Oh ya kayak gitu. Untuk chain skillnya nggak ada sih kayaknya. Tuh biasa aja sih, sama aja. Untuk skill 2-nya, sebentar sekali lagi. Nah kita skill 2-nya itu punya efek tambahan super armor plus armor break. Oh, ya. Pokoknya selama musuhnya ada tengkorak di atas kepalanya dia bisa dikasih efek tambahan armor break. Jadi buat kalian ingin nyerang yang counter skill musuh, nah itu bisa ya pakai armor break dari skill 2-nya. Terus sekarang untuk si Profond skillnya dia tuh seperti ini. Ini kalau di tap dia bakalan seperti ini ya, di tap biasa aja. Dia nyerang gini ya. Terus kalau misalnya dia ditahan itu juga bisa, dia akan seperti ini. Serangannya dari atas ya.
Cuma sayangnya untuk yang ditahan itu kalau nggak salah bisa kena dodge juga sih. Gue kadang-kadang bisa dilewatin juga sih sama musuh. Ya. Musuhnya bakal ke knock up, terus kalian bisa langsung serang. Cuman sayangnya ini tuh gue nggak sukanya backswingnya. Backswing skill 1 ini beratnya. Backswingnya nggak enak banget. Kalau skill 2 masih enak banget sih, jadi kadang-kadang gue lebih sering gunain sih skill 2-nya. Terus untuk Profone skillnya kadang-kadang gue nggak gunain banget, karena gue lebih sering gunain Profone di normal formnya dia. Nah untuk normal formnya dia, untuk Profone skillnya, kalau misalnya di tap ya, ini gue suka banget. Jadi dia cuman loncat aja ke atas, nge-summon spider, nah itu, kayak gitu aja. Cuman jangkauannya itu lebar banget, jadi gue suka banget yang ini. Tuh, kena ya. Jadi jangkauannya tuh lebar banget. Gue lebih suka Profone skill normal form malah. Kalau misalnya nanti dia ditahan, dia ke atas. Intinya kalian harus punya pasifnya dulu ya, pasif barnya. Terus kalian bisa gunakan basic attack. Tapi nanti dia ini bakalan berkurang ya, pasif barnya. Gitu ya. Nah kalau misalnya pasif barnya habis, dia akan turun. Nah kayak gitu ya. Itu nggak enak sih. Ya kayaknya sih nggak terlalu lama ya. Jadi gue lebih suka sih kayaknya di tap biasa aja, karena itu lebih jangkauannya luas, dan juga enak kalian bisa langsung combo lagi dengan skill 1 atau enggak skill 2 di situ. Ya untuk Profone skill seperti itu, dan skill 1 sama skill 2 sama si switch form skillnya seperti itu. Semoga jelas ya. Terus kan kita lanjut ke card skillnya. Di sini untuk card skillnya itu ada 2. Ini yang pertama. Untuk yang ini tuh gue agak aneh sih. Dia cuma ngasih gini aja sih serangan. Tuh. Cuman nggak bikin musuhnya knock up, tapi ngisi bar sih si pasifnya. Tapi ya aneh sih, itu doang. Kalau misalkan kalian diem di situ, dia ngisi bar pasif. Cuman kayaknya nggak berguna juga, karena untuk skill 1 sama skill 2 itu cepet banget ngisinya. Jadi kayak nggak perlu sih kalian gunain si card skill yang ini. Gue masih agak aneh sih sama yang ini tuh. Ya. Terus untuk yang satu lagi, ini lebih bagus daripada yang tadi. Ini untuk card skill keduanya, yang bikin trap sama stun langsung kalau misalkan musuhnya maju ya. Misalkan jatuh nggak dia? Aduh. Sekali lagi coba. Nah itu ya. Ini stunnya lama banget. Jadi kalaupun kalian kena support musuh, itu masih ada stun efeknya di musuhnya. Itu lama banget loh. Dan gue suka banget sih. Maju dong. Kena dong. Nah, kena tuh. Tuh, lama ya. Jadi enak sih. Ya, untuk card skill yang satu ini gue lebih favorit sih. Ya. Kalau misalkan nanti di switch formnya, itu juga sama aja. Ya. Dan iya kayaknya gitu aja sih untuk dari card skillnya. Terus ini sekarang kita lanjut ke ultimate-nya. Ini dia. Seperti ini. Untuk animasinya ya bebas ya, beda-beda. Kalau misalnya di Kaido ke karakter apa itu nanti ada tambahannya lah cutscene-nya. Pada saat dia langsung ada instant death musuh ya. Dari si Profone skill atau enggak ultimate skillnya. Kalau misalnya di switch form ya sama aja sih ininya. Ultimate-nya ya. Tuh, bentuknya juga sama sih. Icon skillnya nggak ada yang beda ya di situ. Nah, terus sekarang kita lanjut ke supportnya. Di sini untuk supportnya kemarin gue belum ngetes sih kalau nggak salah. Ini untuk supportnya, dia ada 3 kali kesempatan, cooldownnya 25 detik. Ini contohnya. Nah, dia bikin trap kayak gitu. Ini bagus sih, asli ini bagus. Karena itu lama juga. Dan kalau misalkan dia ngadep ke musuh, ngadep ke belakang musuh, itu langsung si supportnya masih ke triggernya arahnya ke musuh ya. Tuh, masih kayak gitu. Jadi nggak harus berlawanan arah gitu, harus searah gitu ya. Dia bakal tetap langsung arahin ke musuh si card skillnya. Jadi tetap bagus sih. Jadi kalau misalkan kalian gak suka Black Maria, ya kalian bisa pakai buat support. Cuman ya ini worth it sih buat digunakan ya. Karena trap-trapnya itu lumayan menyenangkan lah buat kalian yang bosen sama karakter-karakter lain ya. Dan untuk first awal matchnya, kalau ini tuh tergantung musuh sih biasanya. Kalian nggak bisa langsung skill 1 aja, karena itu pasti musuhnya bisa gerak kanan kiri. Jadi kalian harus ngeliat dulu sih kebiasaan musuhnya seperti apa atau enggak karakternya seperti apa ya. Bisa aja kalian, tapi gue saranin sih bener-bener mainin si card skill yang ini ya. Bisa aja kalian trap dulu kayak ginian. Kalau karakter musuhnya ingin maju skillnya ya, atau enggak kalian ya mendodge langsung basic attack.
itu bebas juga, atau enggak kalian bisa aja bikin kayak gini dulu, kokon. Kalaupun musuhnya ingin nyerang, ya dia kena dulu lah sama spidernya itu. Terus nanti bisa dikombo dengan skill 1 ataupun sama si card skillnya ya. Ya pokoknya gitulah. Nanti gue bakal kasih lihat juga untuk gameplaynya dan kurang lebih seperti itu untuk detail skillnya. Jadi terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi. Sorry ya kalau misalnya delay untuk yang satu ini. Bulan November ini berantakan banget sih. Jadi terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi. Terima kasih.
マリアネットだ焼け死ぬほどにね行きだもんいいなマリアネットやだこ